Yakusoku no Neverland season kedua episode 3. Kata yang tepat mungkin bingung dan kecewa. Gimana enggak coba? Buat kalian manga readers atau pembaca manganya pasti bisa merasakan hal ini setelah menonton episode 3. Dimulai dari plot yang berbeda dan ada beberapa yang tidak pas di manganya. Oke sobat YouTube, langsung aja kali ini gue bakalan review episode 3 karena ada beberapa hal yang gue kecewa dalam episode kali ini. Memang pihak studio Cloverworks sendiri udah bilang kalau dalam animenya bakalan dibikin beda atau agak berbeda dengan manganya. Ya semoga aja nggak terlalu jauh karena gue sendiri selaku penikmat manga sangat menantikan arc Goldipon nantinya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini karena dengan itu semua gue jadi tambah semangat bikin videonya. Nyalain juga loncengnya supaya kalau ada video baru kalian bakalan di-notif. Terima kasih. Bukan hal yang janggal sih kalau suatu serial anime berbeda dari komik atau manganya. Memang ada beberapa yang melakukan hal tersebut, tergantung kebijakan dari studio animasi itu sendiri. Di Yakusoku no Neverland season 2 ini memang ada beberapa adegan yang di-skip dan gak sesuai dengan manganya sejak episode ke-1 dan kedua. Mungkin itu dilakukan untuk membuat penasaran manga readers supaya mengikuti animenya juga. Tapi makin kesini kok makin banyak kejanggalan yang terjadi. Seolah-olah anime Yakusoku no Neverland bakal di-skip arc Goldipon yang pernah gue bahas. Ya semoga aja sih enggak. Oke lanjut. Hal pertama yang menurut gue penting dan dilewati adalah pas waktu scene Mujika memberikan kalung jimat kepada Emma pada menit ke-6 di animenya. Emma, Mujika? Kore wa omamori. Di sini Mujika memberikan kalung tanpa membisikkan sesuatu. Padahal di manganya sendiri pada kejadian ini Mujika memberikan informasi penting yaitu bisikan seperti menyuruh Emma mencari Seven Walls. Kalau ada yang belum tahu Seven Walls bisa cek di video gua sebelumnya di pojok kanan atas. Seven Walls merupakan salah satu jalan kabur ke dunia manusia yang merupakan salah satu inti dari plot cerita Yakusoku no Neverland ini. Tapi sayangnya nggak ada di episode ini nih. Mungkin bakal diberitahu Minerva lewat telepon atau gimana gitu. Kalau kalian punya pendapat lain langsung aja komen aja di bawah. Kejanggalan yang lain pas udah masuk shelter. Gua harap memang animenya terbalik dalam urutan pengenalan shelternya. Jadi ceritanya tuh nggak berubah. Harusnya tuh pas di manga saat Emma dan kawan-kawan masuk ke persembunyian, ada orang dewasa misterius yang menunggu di ruang monitor sambil makan roti dan teh yang kosong. Dia juga merupakan ternak yang kabur tapi lebih dulu dari Emma dan kawan-kawannya nyampe tempat situ. Ya sekitar 13 tahun yang lalu dan dia berasal dari Glory Bell. Pernah gua bahas juga di video sebelumnya, cek aja di pojok kanan atas. Pas Emma dan Rai membuka pintu ruang monitor, ada beberapa keanehan di sini yang gak sesuai dengan manganya. Yang pertama, monitor dalam ruangan tersebut dalam keadaan nyala nih. Yang kedua, ada beberapa makanan seperti roti yang gua nggak tahu apakah roti itu busuk atau enggak. Maksudnya apakah roti itu roti baru atau udah lama? Karena kalau baru pasti beberapa waktu yang lalu memang ada orang di sini. Yang ketiga ada surat. Di manganya sendiri yang menyambut kedatangan Emma dan kawan-kawan adalah paman misterius sendiri dan bukan surat itu. Surat itu juga nantinya bakalan dibahas dan ditemukan Gilda sih, tapi udah dalam keadaan robek karena yang robeknya adalah paman tersebut. Secara dia merupakan orang yang pertama masuk ke dalam persembunyian itu. Ya semoga aja sih memang ada karena Rai sendiri bilang mungkin sebelumnya memang ada orang di sini. 誰も住んでなさそうだね。前はいたのかもしれない。俺たちみたいな脱走者が。 Yang keempat, Rai menemukan radio. Di manganya sendiri hal seperti ini nggak dibahas coy. Dan itu yang membuat gua dan para manga readers pasti penasaran. Mau dibawa kemana alur cerita dari Yakusoku no Neverland season kedua ini ya kan? Yang kelima, saat Nat memainkan piano, Dominic nggak sengaja menekan tombol keyboard yang paling ujung dan berfungsi membuka ruang rahasia. Padahal di manganya sendiri yang membuka ruangan rahasia tersebut adalah paman misterius tersebut. Dan isinya adalah gudang senjata. Tapi di animenya hanya gelap gulita karena mungkin akan ditunjukkan di episode berikutnya. Semakin berlanjut, orang yang gua tunggu-tunggu nggak juga nongol coy, hingga sampai ke akhir video. Lanjut lagi ke pembahasan di sebuah plot saat Emma ingin membuka pintu yang memiliki sandi Morse bergambar burung hantu. Gua kira bakalan ada misteri di dalamnya, malah sebuah telepon. Sementara YVT melihat kamar dengan tulisan help secara besar, tapi di manganya sendiri bukan help yang paling besar, melainkan poachers yang artinya pemburu. Pemburu ini maksudnya adalah iblis dan mereka ada di Goldipon nantinya. Balik lagi ke Emma, telepon tersebut malah ada suara yang mengaku William Minerva. Disinilah para manga readers bingung karena alurnya nggak seperti yang dibayangkan. Jadi bakalan membuat para pembaca komiknya menerka-nerka.
mau dibawa kemana nih alurnya? Apakah sesuai manga atau apakah Yuko bakalan nggak ada atau mungkin bisa jadi Goldie Pond bakal di skip dan yang lain lah. Komentar aja dan diskusi aja di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini sampai habis. Buat kalian yang nonton jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini buat yang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.